Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat Sekjam Pelandaan, teman-teman TA B3D, dan Bapak ada ibunya Sekdes, ada ibunya, ada Bu, Ibu Sekdes Kecamatan Pelandaan, pendamping desa maupun PLD. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama di sini, sharing dan sebagainya macamnya tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjam, penyesuaian pendanaan COVID-19 tahun 2022 yang 8%. Sebenarnya saya sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Langsung dijawab saja. Langsung saya jawab. Sebenarnya saya sudah tahu apa yang akan ditanyakan apa. Itu jelas. Oleh fisik agak. Saya jelas oleh Pak Jajan. Ngapunten boten kali guyon kemawon. Kita lebih banyak diskusi di hari ini. Saya hanya menjelaskan beberapa hal dasar mengapa harus ada penyesuaian pendanaan COVID-19 dan dasar-dasarnya apa. Yang pertama bahwa surat bupati ini sifatnya penyesuaiannya adalah tematik. Di situ sudah ada temanya. Temanya adalah dalam rangka pengendalian inflasi desa. Itu adalah tema dari surat edaran bupati tentang penyesuaian. Dasarnya apa? Yang pertama adalah adanya surat dari Kementerian Desa nomornya sekitar nomor 97 kalau nggak salah tahun 2022 tentang penanggulangan dampak inflasi desa. Judulnya panjang Pak, berbeda. Itu yang pertama, yang kedua dasarnya. Yang ketiga ada perubahan PMK 190 menjadi PMK 128 tentang pengelolaan dana desa. Nah ini Pak, sedikit mumpung saya ingat, karena jenengan habis ini juga menyusun PAPBDes, setelah itu RKP desa, setelah itu RKP sudah selesai, setelah itu RAPBDes, setelah itu PAPBDes, APBDes, nah itu PMK 128 maupun 190 itu tidak ada tahunnya. Kalau dulu PMK pengatur dana desa itu ada tahunnya Pak, khusus tahun ini ada tahunnya, 2021 itu ada tahunnya PMK-nya. Tapi tahun 2022 Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa itu dan besarannya tidak ada tahunnya. Kalau saya salah jangan cek. Artinya apa? Sudah tidak ada alasan lagi, tidak ada yang bertanya lagi bahwa APBDes tidak bisa ditetapkan tanggal 31 Desember. Kalau jenengan bertanya ke kami, ya, aturan Kementerian Keuangannya jangan ada tahunnya kok. Yang ada adalah perbuknya. Perbuknya adalah juknis, itu adalah turunannya. Jadi membaca aturan seperti itu. Kalau toh memang itu tidak di juknis itu tidak dipakai, tidak apa-apa. Di tahun 2023 pakainya adalah PMK 128 maupun PMK 190. Karena PMK 190 tidak dihapus, diganti saja 128 karena poin-poin besarnya masih ada di situ. Jadi nanti penetapan APBDes menggunakan apa? Pagu indikatif tahun 2022. Dan itu sudah sesuai dengan Permendagri 20. Dan ngapunten, alasan yang sering kami terima, Pak kok bongkar-bongkar, resiko dari perangkat resiko kami jadi ASN. Kami sudah melakukan perubahan penjabaran selama tahun 2022 ini sebanyak 6 kali. Perubahan kami itu sudah 6 kali Pak.
Kalau ngomongkan keuangan, induknya satu, undang-undang keuangan saja. Mau itu urusan desa, mau urusannya pemerintah pusat, mau urusannya pemerintah daerah, itu undang-undangnya cuma satu. Caranya saja yang beda. Nah, jadi nggak ada alasan, karena ngapunten Pak, ini nanti kalau yang COVID sudah jelas, sedikit saya jelaskan saja supaya ini karena ada sambungannya nanti di AB untuk PAPBDes. Karena keuangan desa maupun keuangan pemerintah daerah itu tata cara dan tata pengelolaannya sama. Kalau dengan detail lagi membaca Permendagri 20 tentang tata cara pengelolaan keuangan desa, sudah jelas di situ. Penetapan APBDes tanggal 31 Desember dan saat ini ditambah lagi oleh Kementerian Keuangan ada kinerja tambahan untuk mendapatkan dana desa, bahwa penetapan APBDes maupun RKP itu masuk penilaian. Jadi kalau kami LEA ngomong ini, jangan tak tulis lagi Januari ya wow tanggalnya iso aja. Langsung nol. Dan pendapatan DD-nya langsung turun. Ini bukan kami yang membuat aturan, Kementerian Keuangan. Ada nanti kalau jenengan buka lagi di PMK 128 atau 190 di pasal yang di atas itu tata cara perhitungan dana desa itu ada di pasal yang di atas itu bagaimana cara perhitungannya. Di situ ada kinerja tambahan. Salah satu indikator kinerja tambahan adalah penetapan APBDes maksimal 31 Desember di tahun berjalan. Dan RKP juga sudah ditetapkan sebelum sesuai jadwal yang ada yang sudah kita sampaikan di surat edaran yang terdahulu. Nah, mengapa kami sampaikan ini? Supaya ayo kita berbenah, jangan berbicara kebiasaan. Kebiasaan itu bukan aturan. Saya sering dapat Pak, ini taruh curhat. Pak biasanya di ngeten, nah di angel ini biasanya ngeten. Ini alhamdulillah di sini ada TA, ada pendamping, visinya supaya sama, bahwa tidak ada sama-sama kita nanti kita memberikan penyampaian di desa harus sama. Jadi sudah tidak ada alasan sebenarnya. Anggarannya pakai apa? Untuk penetapan tahun 2023, anggarannya pakai pagu tahun ini. Itu yang disebut pagu indikatif. Apabila nanti turun penetapan perolehan dana desanya, baru dengan sesuaikan melakukan perubahan penjabaran. Tapi kegiatannya sekarang kan sudah keluar Permendes nomor berapa? 88 nomor berapa? Ya, nomor 8 kalau nggak salah, tentang kegiatan prioritas penggunaan dana desa. Itu sudah bisa masuk, sudah dimasukkan saja. Setelah ini kami akan melakukan tes RKP dan tes RAPBDes. Kita panggil satu-satu desa ke DPRD, harus clear pada waktu itu. Prioritasnya nanti yang tes menurut pendamping sama kami di mana di DPRD dilantik kan gitu. Jadi kami tidak mau lagi nanti pada saat perhitungan indikator dana desa tahun 2024 itu ya seolah-olah kami tutup mata kan gitu, bahwa ada yang ditetapkan setelah tanggal 31 Desember. Sebetulnya tidak ada alasan itu. Monggo kalau saya salah, monggo dibaca ulang, ngapunten sangat di Permendagri 20. Mengapa dana desa itu bisa dirubah di penjabaran? Karena dana desa itu bukan pendapatan asli desa. Dana desa itu adalah bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu ada dua, bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan umum itu ya BD, ADD, PDRD itu bantuan keuangan umum. Nah, bantuan keuangan khusus, Sarpras desa itu bantuan khusus. Ada BUMDes itu bantuan keuangan khusus namanya, yang sudah spesifik penggunaannya. Tapi kalau umum, yaitu tadi bantuan keuangan umum itu ya yang sifatnya
pendanaan dari pemerintah yang sudah diatur dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh tidak disampaikan. Kalau BKK masih sifatnya sunnah Pak, tapi kalau DD, ADD, PDRT itu wajib gitu. Makanya namanya bantuan keuangan umum, dan bantuan keuangan umum perubahannya boleh begitu kita baru mendapatkan SK. Oh ternyata saya dapatnya 1 miliar, kemarin saya masukkan masih 900 juta, berarti kan kurang 100 juta ya, disesuaikan saja di Gubernur Jabaran. Wah ini lah ganti bolak balik lah, tujuannya jenengan ditarik misi letak ya kan itu ganti bolak balik. Mungkin jenengan kalau bendaranya ngeluh lah, ayo yes ngeluh ya surat pernyataan mundur dari bendara. Serius ini, karena kami coba berusaha lebih baik Pak. Ayo kita jangan seolah-olah kita dapat stigma kan, bahwa perangkat desa dan sebagainya macamnya itu tidak ada kerjaan, ngawur ya, kerjanya aja gak ada kerjaan. Kami sering mendapat kuping panas kadang-kadang minggu ya aja. Kerjaan remo ya aja. Kupingku panas yang ibu. Nah, jadi tidak ada alasan kan. Monggo kita saran-saran. Saya kalau ketemu di teman-teman sekdes, teman-teman bendara, pasti saya sampaikan. Ini tadi mumpungnya. Selanjutnya kita bahas COVID aja. Pengalian. Yang tadi tentang inflasi. Inflasi itu apa? Bahwa ini adalah temanya adalah inflasi. Inflasi itu adalah bagaimana masyarakat itu mempunyai daya beli terhadap perkembangan atau kenaikan harga pangan maupun harga pokok lainnya. Itu inflasi. Mengapa juga kita mengarahkannya itu kepada pemberdayaan, kepada penguatan ekonomi, kepada ketahanan pangan, kepada kesehatan. Karena 3 faktor ini sesuai dengan di Permendes, di surat edaran adalah yang mempengaruhi inflasi desa. Saya yakin juga bahwa di desa itu nggak akan bukan paham, tapi kesampingkan tentang inflasi. Pasti nggak ngerti. Masyarakat itu sekarang ada inflasi masa karo, nggak ada yang tahu. Oh, rego muda, ya wes yang penting iso tuku, selesai. Takarannya cuma di situ. Tapi kalau berbicara kepada pemerintah ini punya ukuran, punya tatanan, dan punya apa yang harus dilakukan, punya pelaksanaannya. Sifatnya adalah stimulus atau stimulan. Sifat stimulus itu berarti kita hanya pemicu Pak. Contoh, kalau sekarang di bidang kesehatan, kita memperkuat di situ ada tentang pengelolaan sampai pembinaan ataupun sosialisasi tentang dampak ada penyakit menular yang lainnya dan sebagainya. Secara langsung memang tidak terasa, secara langsung tidak terasa. Tapi dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan sebagainya, akhirnya orang tahu pola hidup untuk menghindari penyakit tadi ini seperti apa. Kalau sudah tahu, dia yang sadar akan menghindar. Begitu menghindar, kalau nggak menghindar, ya berarti dia kan resiko kena penyakitnya 90%. Karena sudah dikasih tahu tapi masih bangil. Tapi kalau menghindar, resiko penyakitnya bisa sampai ke 0%. Karena sekarang biaya obat dan sebagainya itu mahal, akhirnya dengan sosialisasi dan orang tahu, masyarakat paham dan sebagainya, otomatis biaya kesehatan ini akan menurun. Dengan menurunnya biaya kesehatan bisa digunakan untuk kebutuhan pokok yang lain, bukan untuk kebutuhan kesehatan. Memang dampaknya tidak bisa langsung beda kalau dikasih BLT beda. Dengan sekarang ada BLT kayak duit 300 ya wes nompo ya sesuai tuku beras selesai urusannya. Tapi kalau kenapa kok banyak pemberdayaan dan sebagainya, kita memberikan informasi, kita memberikan pengetahuan ke masyarakat, kita memberikan hal-hal apa yang harus dihindari dan dilakukan oleh masyarakat
Akhirnya masyarakat bisa tahu. Karena masyarakat tahu itu tadi semuanya akan lebih tertekan, resikonya akan lebih menuju ke nol. Kenapa banyak sisi pemberdayaan? Mengapa tidak fisik? Kalau fisik tidak ada urusannya dengan inflasi. Karena apa? Dengan 70% atau 60%, 70% itu adalah membelikan bahan material. Material siapa yang diuntungkan? Hanya toko material. Ada industri di situ atau pedagang tertentu. Ya dampaknya ya ke satu toko ini tadi. Pekerjaannya cuma 30%. Kenapa juga di situ hanya PKTD? PKTD itu syaratnya 50%, minimal 50% adalah pekerja, upah pekerja, dan harus tenaga lokal. Kalau dengan fisik masih dimungkinkan dengan menggunakan tenaga ahli lainnya. Lihat konstruksinya, apa kesulitan konstruksinya. Oh ini dedenya Pelandaan, desa Pelandaan atau desa-desa di Pelandaan yang nikmati, tapi orang lain. Kita tidak ingin itu. Kenapa? Surat edaran bupati tentang hal tersebut itu juga harus ada temanya tentang pengendalian inflasi. Kami juga sama Pak di kabupaten dengan kemarin naiknya harga BBM dan sebagainya, dana alokasi umum kita itu dipotong sekitar hampir 10 miliar untuk kegiatan dampak inflasi. Sama kami juga iya, ada yang dialihkan. Pilihannya kemarin itu kalau pengen aman ya berarti COVID yang dialihkan. Sama karena COVID kami juga dialihkan sekitar hampir, seingat saya sih 10 miliar, seingat saya sekitar segituan dialihkan untuk pendanaan mendukung inflasi daerah. Sama kami juga melakukan operasi pasar, kami melakukan hal-hal penguatan kepada binaan-binaan UKM sama. Di pusat juga sama, untuk pengendalian inflasi juga ada porsinya. Nah di desa sama juga. Kenapa turunnya PMK 128 dengan surat Kementerian Desa nomor 97 kalau nggak salah, itu hampir bersamaan. Karena pemerintah pusat ingin ini bisa terlaksana secara masif bersama-sama di tingkat desa. Sebenarnya pendanaan COVID ini sudah bisa dialihkan sejak dulu Pak. Sejak 3 bulan setelah penetapan APBDes, berarti bulan Maret, itu sudah bisa dialihkan di PMK 190 coba jangan baca, ataupun di Pergub 6 sudah bisa. Cuman ada syaratnya Pak. Syaratnya itu bahwa harus ada pernyataan atau penegasan dari Satgas COVID daerah. Itu Singapura. Pada waktu itu kita masih ada momen satu, Lebaran, puasa dan sebagainya. Yang kedua ada momen 17-an. Yang dimungkinkan ada penumpukan massa di situ. Kalau pada waktu itu dialihkan terus, alhamdulillah sekarang posisinya tidak terjadi. Yang diperkirakan tidak terjadi. Yang diperkirakan tidak terjadi. Kalau terjadi terus naik, wes hubungannya jenengan jelas kalau surat ya balik nomane Pak, mencabut surat edaran bupati tentang pengalian balik nomane ya tulisannya ngono nek wingi bisa. Begitu itu grafiknya naik, kita pasti akan kelabakan tidak punya pendanaan pada waktu di tingkat desa. Kenapa pada waktu kemarin kita tidak punya kesempatan itu? Sebenarnya sama dengan PMK 128 juga sama, cuman ditegaskan kembali di PMK 128. Segera alihkan untuk, tidak ada untuknya, cuman segera alihkan saja. Tapi surat dengan Kementerian Desa itu datangnya bareng.
Jadi kita harus, sedangkan di Mendes itu juga ada kewajiban untuk melakukan pendanaan perubahan di APBDes, PAPBDes untuk pendanaan dukungan terhadap inflasi desa. Akhirnya itulah dasar kami untuk merubah. Setelah itu baru Satgas mau membuatkan surat dan muncul di lampiran surat kan muncul di sini per desa zonanya hijau kuning. Alhamdulillah kita berada di mayoritas zona hijau. Kuningnya hanya ada sekitar 17 desa kalau nggak salah. Ada sekitar hanya 17 desa yang kuning. Sisanya adalah hijau. Nah, dengan adanya tema seperti itu, akhirnya kemarin draft kami ini ada saksinya, teman-teman TA. Pada saat kami pembahasan sebenarnya pembangunan itu muncul, Pak. Tapi begitu kami arahkan kepada tim yang lebih mengkaji di tingkat kabupaten, tim kami yang lebih tinggi dengan pimpinan kami, bahwa pembangunan tidak ada karena dengan alasan bahwa ini surat ini adalah untuk kegiatan inflasi desa. Sudah, ya udah, kita hapus kabeh. Aslinya enak, aslinya enak. Saya kira ceritanya itu ini keputusan tim bahwa kami mengkaji bahwa kita juga punya kepentingan tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah pusat, apalagi dana desa ini adalah pendanaan dari pemerintah pusat, ya wajibnya bahwa itu mengikuti urusan pemerintah pusat. Itu Pak ceritanya nih. Makanya saya tanya jelas, lapor sih kalau fisik itu begitu surat edaran keluar, resiko tapi berdua WA, Mas, aku tadi bangun ini masuk dalam pengembangan usaha pertanian. Pasti dibelanjakan gitu. Aku tak bangun jitut, bangun JUT itu apa pengembangan usaha pertanian? Dicocok-cocok mana itu? Kenapa kita tulisi di situ pengembangan usaha pertanian? Bahwa pengembangan usaha pertanian pada sisi pemberdayaannya, bukan pengembangan pertanian, lahan pertanian, usahanya Pak. Kalau usahanya berarti pendekatannya kepada kelompok-kelompok tani, kepada kelompok-kelompok pangan. Apa yang dilakukan pemberdayaan? Ayo Pak, ini cek parini bantuan pupuk, boleh. Karena yang meningkatkan produksi, bukan meningkatkan kalau jalan situ dan sebagainya macamnya itu ada harus pemasaran. Airnya iya, airnya iya. Jaringan JIDES-nya iya. JIDES-nya memang masuk dalam, tapi itu tidak dalam masuk pengembangan usahanya. Boleh boleh. Maksudnya iya bahwa itu adalah bagian untuk peningkatan produksi, tapi itu bukan masuk dalam pengembangan usaha. Itu Pak. Kemarin juga ada yang bertanya, pas bagi pupuk boleh-boleh. Apakah ini harus mengikuti RDKK kan gitu? Mau mengikuti monggo, tidak mau mengikuti monggo. Karena apa? RDKK itu adalah acuan untuk pengeluaran uang negara maupun pengeluaran pendanaan dari daerah. Subsidinya kan dari negara, Pak. Akhirnya pakai ada acuannya. Kalau jenengan mau pakai acuan itu monggo, tidak ada masalah. Tidak pun tidak apa-apa. Mungkin jenengan punya acuan sendiri. Oh, saya dapat dulu sudah punya petanya, Poktan maupun gak Poktan sudah punya petanya. Oh, ini sudah dapat bantuan pupuk Pak, ini tidak pernah dapat bantuan pupuk, ya tidak apa-apa, ya sudah pakai itu aja, tidak usah pakai RDKK. Tidak ada masalah, karena RDKK itu adalah penggunaannya untuk indikator pengeluaran subsidi dari keuangan daerah maupun keuangan negara. Kenapa harus pakai RDKK tadi? Tapi kalau di desa tidak ada acuannya, jangan punya acuan sendiri, monggo, tidak ada masalah. Bantuan bibit kan gitu. Kepada memang secara langsung memang tidak bisa dirasakan bantuan bibit dan sebagainya. Tapi di dalam bantuan bibit itu pasti ada PKTD-nya.
jenengan kan menanam Pak, menanam di lahan dan sebagainya. Sini atur sinten atau warganya kan gitu. Kalau warganya di situ 50% dihitung, oh pokok ditandur di lahan atau ayo ditandur bareng-bareng di lahan aset desa gitu. Jadi kebun desa nggak ada masalah. Keluarkan PKTB-nya 50% bisa. Bantuan bibit buah itu untuk cadangan, namanya cadangan Pak. Karena inflasi itu ada cadangan pangan, ada istilah kalau karena ada lumbung pangan, ada cadangan pangan, ada lumbung pangan yang bisa langsung dilakukan. Supaya apa? Mengantisipasi hal-hal yang terjadi di beberapa bulan ke depan untuk cadangan pangan masyarakat. Istilahnya itu gitu. Istilahnya apa? Penjelasan secara teknis loh ilmiahnya adalah gitu. Kenapa kok bantuan bibit kan nggak bisa langsung dirasakan? Nggak bisa bibit terus bunyi dirasakan itu sakit lah. Dijual kembali Ya benar. Masa didol daunnya gitu ya nggak bisa. Didol daunnya kan nggak bisa. Nah, itu adalah cadangan pangan. Kalau cadangan pangan berarti kan digunakannya nanti Pak. Atau cadangan kalau bibit buah bisa jadi itu adalah cadangan pangan maupun gizi kan. Sifatnya itu memang tidak bisa dirasakan. Banyak hal, jadi kan Mas kalau ada yang protes ke kami, Pak kegiatan-kegiatan itu juga sama yang ada di sini tidak bisa langsung dirasakan. Iya memang yang bisa memang nggak ada kegiatan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kecuali kita melakukan operasi pasar. Kita melakukan subsidi bahan pokok kecuali itu bisa langsung atau BLT kan. Ada mungkin jenengan juga bisa kalau kesehatan dengan puskesmas atau kerjasama dengan dokter yang ada di sini kan. Biaya pengobatan untuk warga miskin ditanggung oleh desa ada kan bisa di situ. Di kesehatan kan ada desa siaga sehat. Tapi ada mekanisme dan tata cara yang harus dibuat kan gitu. Apa yang harus dibantu dan sebagainya. Itu Pak, saya rasa itu Pak, saya lebih banyak diskusi. Jadi nanti mungkin dari Pak Gun maupun Mas Ajis juga bisa membantu. Kalau kami bisa menjawab langsung kami jawab Pak. Kalau tidak akan kami konsultasikan kepada pimpinan maupun tim kami di daerah di DPRD apa nanti akan kita sampaikan melalui kecamatan. Jadi kalau bisa saya jawab langsung. Saya rasa itu saja matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jelas tambah hilang saya hilang. Tapi betul. Tapi paling tidak kan sudah dijelaskan gitu loh Pak. Nah, forum ini membuka tanya jawab bagi Bapak Sekdes yang mau menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh dari BPRD. Monggo silakan. Forum ini santai, rileks. Silakan tokno kabeh unek-uneke mumpung durung gitu loh. Jadi biar dari selepas hari ini sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah dijelaskan. Monggo silakan yang mau bertanya. Monggo Pak Sekdes Basir nih. Karena kami dari desa betul-betul membutuhkan ini Pak surat edaran Bupati. Kemarin saya sempat sharing dengan Pak Sek, kenapa Bang Sri sampai kemarin dana COVID yang 8% belum berani mengeksekusi karena tidak pasti kami ada ketakutan dan alhamdulillah dengan surat edaran ini ada payung hukum atau petunjuk teknis bagi kami untuk melakukan perubahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, tematik inflasi ini kan barang baru bagi kami di desa. Mengingat nominal yang akan kita pay, bukan nominal yang kecil. Dan ya maaf, pengetahuan kami sangat-sangat terbatas Pak. SDM kami sangat terbatas, belum menjangkau sampai ke kegiatan tersebut.
harapan kami agar tidak ada kesalahan yang fatal tentang kegiatan yang akan kita lakukan di P ini. Minimal kami ini diberi contoh kegiatan dan sekalian terapkan. Maksudnya seperti dulu kan waktu awal COVID kan baru-baru. Desa diberi contoh kegiatan yang diperbolehkan, yang dianggarkan dari anggaran COVID dulu, contoh untuk pembelian masker, untuk apa. Berhubung penanganan inflasi ini juga baru, Pak. Harapan kami minimal ada beberapa contoh kegiatan sekaligus rapat. Karena kalau maaf dengan SDM kami, Pak, untuk bayano duit ini diopor itu pokoknya dari kepanggih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bang Sugiyo. Kalau contoh kegiatan besarnya Pak di surat edaran sudah ada. Di surat edaran Bupati itu sudah kegiatan-kegiatan yang boleh di surat edaran itu sudah ada. Di monggo menggunakan kegiatan itu. Kalau rak monggo Pak manut mawon. Jadi itu sudah menjadi kebijakannya di desa, mau menggunakan seperti apa kan gitu. Terus kalau contoh detail kegiatannya, ya coba kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di DPM, di keuangan maupun dengan teman-teman pendamping ataupun TA, apa yang harus ataupun kita akan membuat format tentang kegiatan A, kegiatan B ini bisa contoh lah. Kalau kami bicarakan referensi kegiatan apa yang bisa dilakukan kan gitu, coba akan kami tanda kutip dipitati kan. Oke, insya Allah gitu Pak. Tapi kalau kegiatan besarnya sudah ada di surat edaran Bupati, di situ sudah jelas, sudah ada semua kan gitu. Apa mulai bidang penguatan ekonomi, ketahanan pangan maupun kesehatan itu sudah ada bentuk kegiatannya ada. Tapi kalau rak monggo Pak, kami tidak bisa mengeluarkan format, bukan tidak bisa karena per desa biasanya itu punya acuan ataupun harga yang berbeda-beda. Itu sudah menjadi hak prerogatifnya dari desa. Monggo kalau itu dilakukan di tingkat desa. Saya Mas. Oke, monggo. Yang menjadi bahasan tadi kan nominal yang 8% kita anggarkan di dana COVID tahun 2022 Pak. Selain itu kan ada satu lagi bidang yang bisa kita pay, yaitu SILPA tahun 2021. Pertanyaannya, apakah yang SILPA 2021 bisa dialihkan untuk kegiatan lain? Terima kasih. Oke Pak, saya lupa tadi nyampaikan. SILPA 2021 boleh Pak, terserah. Mau digunakan sesuai prioritas dana desa tahun 2022. Nah, ini jenengan damel fisik, mau damel nopo sembarang pun niku. Pokok sesuai dengan prioritas dana desa tahun 2022. Untuk SILPA tahun 2021. Oke. Yang kita atur itu khusus adalah untuk 2022. Yang khusus itu. Oke. Teman-teman sedes yang mau menanyakan mumpung monggo Pak. Pada ulang ya. Diatur dalam perubahan itu kalau zona hijau kan 6%. Terus yang 2% ini tetap di situ atau pindah? Kemudian yang kedua, kaitannya ini tetap kita tanyakan karena memang ini khusus ya. Yaitu kaitannya dengan fisik. Fisiknya itu yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi prioritas untuk seperti tahun ini itu kan kegiatan untuk stunting. Nah, dalam pikiran kami dan prioritas kami itu kegiatan terutama untuk kami yaitu Taman Posyandu, kemudian PAUD dan TK itu kan satu lokal. Kemudian di situ sarprasnya itu masih tanah, sehingga kami
dari awal sebenarnya menganggarkan untuk tempat bermain anak-anak, tempat aktivitas anak-anak itu setidaknya di paving. Kemudian mungkin secara garis besar kami paham, tapi kadang fisik kan berdasarkan dengan tujuan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mungkin kegiatan itu tidak langsung berdampak, tapi akibatnya itu yang dapat kita rasakan. Nah, apakah boleh dari sebagian itu kami mengalokasikan kegiatan fisik yang tujuannya untuk sarprasnya pencegahan stunting? Terima kasih. Tidak bisa, Pak. Kami fokus kepada pemberdayaan dan penguatan ekonomi. Memang kalau dengan dampaknya gitu tadi disampaikan gitu, tapi dampaknya bukan terhadap dampak inflasinya. Kegiatan itu kegiatan fisiknya, Pak. Ini tetap saya pertanyaan karena ini bukan pesan sponsor. Siap. Nggih, kalau ini pun telepon. Siapa? Tidak bisa, Pak. Memang kemarin semalam saya juga sudah mencoret beberapa yang monitoring kami di kecamatan, bukan kecamatan pelanggaran, beberapa yang juga menyelipkan fisik atau pembangunan itu dalam bidang kesehatan. Kelihatan, Pak. Jadi kami coret dan kami sampaikan ke PMD bahwa monggo diganti. Kami ingin benar-benar fokus ngapunten sangat. Kita benar-benar fokus terhadap pemberdayaannya. Nanti karena di yang Silpa 2001 sudah bisa boleh untuk kegiatan fisik. Silpa 2001 monggo terganti. Nanti kalau toh membutuhkan untuk kegiatan pembenahan PAUD dan sebagainya, prioritas DD 2023 dukungan terhadap PAUD itu sudah jadi prioritas, Pak. Kalau kemarin masih bunyinya abu-abu, sekarang ini bocoran kemarin sudah baca nih yang sudah disampaikan prioritas 2023 sampai kepada insentif guru PAUD atau pengajar, kalau nggak salah itu lokal itu juga bisa didanai dari dana desa. Jadi nanti dari ADD bisa hilang. Kemarin kita cover di ADD. Ada Pak O yang PAUD ya, bukan yang keagamaan. Keagamaan TPQ itu kan kita cover ADD. ADD juga ada ini juga. Wah, itu kecolongan mana ini? Nggak apa. Cuman kalau yang kemarin masih tidak ditulis eksplisit, Pak. Di prioritas yang tahun 2022 ini secara eksplisit di pendanaan tahun 2022 prioritas DD 2022 tidak ditulis. Kalau 2023 itu ditulis jelas, sangat jelas ditulis itu, dan itu masuk dalam prioritas. Iya, Noah. Nah, bujuku kok. Alhamdulillah, itu Pak. Jadi monggo nanti yang urusan itu sementara diberi, karena kemarin saya baca lebih banyak ketahanan pangan tetap, dan itu menjadi prioritas. BUMDes tetap sudah tidak ada kotak-kotak lagi, cuman BLTDD saja. Itu pun maksimal, Pak, 25%. Maksimal, Pak. Dan itu sudah terkotak lagi, harus menggunakan data kemiskinan ekstrim. Sekarang datanya kami masih usahakan, karena itu data dari pemerintah pusat, jadi sudah tidak bisa mengganti bolak-balik. Sebenarnya kita diperiksa BPK ya, apa aku gak ngejar ini diperiksa kurang ajar, jadi ya. Serius, saya diperiksa dari pagi sampai sore, ditanyain gitu, Pak. Dan itu 2 hari berturut-turut, 2 hari berturut-turut.
di soal wis lembut Ustaz. Dibanjurkan jadi celuk ya mending aku aja celuk. Matur Pak, matur. Jadi iso ngarang ya. Jadi jenengan di kemarin samplingnya itu begitu didayowi ya sudah nggak bisa ngelak. Pasrah wis pun pasrah jenengan ku pasrahkan jenengan nanti bagi ya. Karena detail Pak BPK itu kemungkinan pemeriksaan tema-tema seperti itu masih berlanjut sampai tahun depan. Ini sekarang sudah pulang. Mudah-mudahan tidak kembali karena beritanya itu kembali dengan kemarin itu judul suratnya ternyata pendahuluan, bahwa pemeriksaan pendahuluan itu banyak wawancara Pak, belum detail, masih pengumpulan full bucket Pak, masih mengumpulkan bukti dan keterangan. Pada saat nanti sudah pemeriksaan rinci, katanya mau balik lagi penutupan ini. Pemeriksaan rinci itu sudah detail. Tapi kami yakinkan kemarin bahwa insya Allah di desa selama itu tidak ada penyelewengan, satu. Yang kedua disampaikan benar-benar ke desa, ke masyarakat, bukan ke desa, masih sampaikan masyarakat. Meskipun dengan gede rolas, teman-teman, berulang gede maksudnya. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi tatanan administrasinya harus benar-benar dilalui. Berarti kalau ganti itu ada musdes, ada berita acara, ada perkades. Yo resikonya yang ganti 12 kali. Ya berarti semuanya 3 dokumen ini ada 12. Harus ada 12. Terus pendataan. Kita kemarin kami juga mohon maaf tidak detail dan benar-benar kecolongan. Ternyata pendataan itu menjadi pintu masuk. Kenapa kemarin ada pendataan massal 1 hari jadi dan gitu. Orang-orang diganti judulnya pendataan gitu ya. Karena itu Pak. Kenapa ngapunten sangat kami sekarang pemerintah pusat itu gak ngerti gua angel bujuk-bujukan yang berdekat lagi sih. Kayak gak ikhlas dengan kayak duit ya. Di kotak-kotak. Dau kami sekarang dana alokasi umum kami di daerah juga sudah sama dengan DD Pak. Ada kotaknya. Infrastruktur itu sudah dibagi. Infrastruktur permukiman itu sekian persen. Itu sudah rancangan peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana daerah itu sudah dikotak sekarang. Kemarin saya lihat. Yang kenapa kami komunikasi itu kalau BPKAD karena itu berpengaruh terhadap ADD. Ini perlu kami sampaikan supaya nanti kalau tiba-tiba itu ADD mundur. Demo Demo itu kan urusan pribadi Pak. Sebenarnya kan kami menyampaikan bukan kami mau boleh kan ya. Kalau nama saya ADD-nya turun, ini kemarin sudah beberapa hal kami antisipasi. Jangan sampai ADD itu turun. Kalau bisa kami pada saat pembahasan APBD 2023 kami usulkan untuk naik 1% atau 2%. Tapi dahulu kami karena aturannya ADD itu adalah 10% dari daun minimal 10% dari daun itu wajib gitu. Daerah kalau nggak menyelenggarakan itu wes kacau dan tidak boleh di bawah 10%. Ini sekarang BPKAD lagi mumet karena daunnya di kotak-kotak gitu. Infrastruktur permukiman sekian persen, infrastruktur kesehatan sekian persen, perdagangan sekian, sudah ada kamarnya sendiri-sendiri sama seperti dana desa. Dana desa mek telu tok Pak ketampangan ini. Kalau kabupaten kan banyak urusannya. Jadi urusan itu di kotak-kotak dulu. Lembut tinggi. Kemarin dihitung sisanya ada yang bebas sekitar 300 miliaran kan. Lu alat 300 miliar ini sekian opo ini dia. Sesuatu kecamatan gak uman ini.
Mas kacau di sini. Di sini kecamatan gak uman bagi-bagian ya. Sama kami juga. Nah ini Pak, informasi keuangan ini yang wajib disampaikan oleh kami kecamatan dan semua perangkat daerah yang ada di sini, agar teman-teman di desa ini sama pemikirannya. Jadi tidak ada sudut lala pokok ini. Nah, kenapa juga terkait inflasi ini, terkait dengan penyesuaian dana COVID ini, kami kerucutkan kepada satu kegiatan, yaitu tadi. Pada saat ada pemeriksaan, pada saat ada audit dan sebagainya macamnya, kami langsung bisa menjawab. Kenapa disesuaikan? Iya Pak, ini Pak karena ada A, ada B, ada C, ada D. Ada inflasi harus dilakukan. Apa dasarnya? Ada peraturan menteri, ada surat edaran Kementerian Desa tentang penanganan inflasi desa. Ada juga PMK yang mengarahkan tentang ini. Ada ceritanya menganggarkan. Gak ujuk-ujuk moro-moro digawe. Ujuk-ujuk moro-moro digawe. Nah, stigma itu monggo pelan-pelan kita geser. Jadi seharusnya orang baca anggaran maupun dokumen APBDes, ringkasannya saja sudah tahu bahwa ini kepentingannya untuk apa. Di desa nanti akhirnya harus beranjak ke sana Pak. Oh ternyata desa A ini fokus kepada penanganan kemiskinan. Kenapa juga ada SDGs desa. Kalau sudah dipilih untuk penanganan kemiskinan untuk menjadi fokus desa tersebut, ya berarti anggarannya harus berfokus ke sana. Itulah fungsinya SDGs. SDGs itu bukan indikator terus hanya dilihat, oh ya wes di data mari ya wes kayak enggak. Jadi SDGs itu fungsinya tadi kan ada 18. Jadi kan mau fokus kemana di tahun ini kan? Atau di 6 tahun ini akan fokus kemana? Itu kalau di kami sama dengan rencana jangka panjang. SDGs itu sampai 2030 ya, kalau nggak salah ya. Kalau kami punya sampai 2025. Namanya RPJP, itu rencana jangka panjang kabupaten itu sampai 2025. Itu adalah fokus setiap tahunnya. Jadi kami punya angan-angan ini desa ini mau dibawa kemana? Kita akan fokus tentang kemiskinan, kita akan fokus pengentasan kelaparan, nol kelaparan, atau kita fokus kepada pemberdayaan ekonominya, pemberdayaan BUMDes. Kalau ngomongkan ekonomi berarti BUMDesnya harus dimajukan atau BUMDesmannya juga harus dimajukan. Jangan ngomongkan ekonomi, tapi ternyata yang dibangun ataupun yang dikerjakan bukan urusan ekonomi. Ternyata kursi stunting, ya iya dampaknya ke ekonomi memang ada, tapi fokus kegiatan itu 60% seharusnya udah ngomongkan ekonomi. Nah itu baru anggaran bisa dibaca, karena uang itu harus bisa dibaca mau kemana. Masyarakat kalau baca banner itu, kenapa kok tujuannya dipublikasikan? Agar masyarakat tahu, oh iya sih desa itu ngomong kelaparan, ngomongkan kemiskinan selama ini ternyata benar. Fokus anggarannya terhadap masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah pengentasan kemiskinan. Orang baca itu sudah tahu, dengan uang itu sudah bisa dibaca. Dengan anggaran orang sudah bisa baca, bukan dengan tulisan harus kita membuat narasi. Dan Pak Kades pidato baru uang melakukan. Karena publikasi APBDes dan sebagainya macamnya seyogianya tujuannya adalah itu. Selain untuk transparansi, agar masyarakat tahu saja nih desa kuwi kalian nang ndi sih. Belayune kuwi nang Jakarta ta, kate nang Medan ta. Orang terus mumet. Nah, ayo Pak, saran-saran. Kita sekarang juga lagi fokus integrasi dengan kabupaten. Kita akan coba menyamakan tujuan kabupaten dengan tujuannya desa. Ya, kita tidak ingin 100% sempurna. Tidak ada yang 100% sempurna, tapi kita setiap tahun punya langkah yang lebih baik. Kuncinya satu, jangan jadikan dasar kebiasaan itu hal yang benar. Bisa saja kebiasaan itu juga hal yang salah dan menyalahi aturan. Kuncinya cuma itu saja. Monggo Pak Sek. Monggo Pak Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sekdes dari Ndarejo. Mungkin
pertanyaan saya menyambung dari Desa Mangsri tadi terkait penyesuaian dukungan COVID dan 8% yang disesuaikan dialihkan pada kegiatan pemulihan ekonomi desa, bidang kesehatan dan penguatan ketahanan pangan dan nilainya. Nah dari itu yang saya pertanyakan itu punya angan-angan 3 Pak, apakah boleh atau tidak? Tidak. Dari penguatan ketahanan pangan dan nilainya tadi kami punya angan-angan untuk pembelian, kebetulan desa kami itu kan pada hujan. Jadi kami punya angan-angan untuk pengadaan jaringan listrik, pertanian ke sawah, terus pompa air dan kelompok ternak. Apakah ini boleh atau tidak? Alat dong. Ya, terima kasih. Detailnya Siskudes atau keuangan nanti akan kami sampaikan, tapi secara garis besar Pak, di dalam Permendagri 20 maupun Perbup 57 dan Perbup 42 kalau nggak salah tentang pengelolaan keuangan desa, sebenarnya tidak ada sistem yang aturan yang mengikuti sistem. Sistem harus mengikuti aturan. Itu sudah tidak bisa ditawar Pak, karena Siskudes itu bukan alasan. Siskudes itu adalah alat pembantu untuk pengelolaan keuangan. Alat ini. Aturannya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan kebijakan pemerintah. Dasarnya di situ. Itu yang pertama. Itu harus jadi mindset Pak. Saya sering dapat itu, Pak masih Siskudes gak bisa, nggak mungkin kan? Karena Siskudes itu sudah mengikuti aturannya. Dasarnya adalah Permendagri 20. Nah, di situ yang maksud kami, memang di aturan itu perubahan itu boleh dilakukan hanya sekali, perdes. Perdes APBDes ya sudah, tidak usah dirubah perdesnya, tetap sejumlah yang jenengan sampaikan tadi. Perdesnya loh. Tapi penjabarannya, tapi saya masih berdoa Pak bahwa penetapan dana desa itu sebelum Desember. Ini cuma berkaca tahun 2022 kemarin aja. Betul loh tanggal selawe. Tanggalnya saja yang tanggal 16 Desember. Tapi sampai di kami itu sekitar tanggal 27-an ya Mas Aziz kalau nggak salah ya. Lah wis celak liburan ya lagi kok tak edarno ya tak edarno Januari ta. Kalau rincian total per kabupatennya sudah keluar Pak. Tapi per desanya belum keluar. Karena mulai tahun 2022 penetapan, karena kalau yang per kabupaten itu mengikuti rinciannya APBD. Di APBD itu ada kalau nggak salah DD, DAU dan sebagainya ikut dana transfer, ikut rincian dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Pasti keluar kalau total dana desanya pasti keluar. Naik sekitar 14 miliar. Alhamdulillah, mudah akeh. Ini jadi tidak. Kalau kemarin itu kan berapa? 9 miliar. Sekarang naik 14 miliar. Nah, mulai tahun 2022 penetapan dana desa itu ditetapkan oleh pusat, oleh Kementerian Keuangan. Nanti pasti akan keluar peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan alokasi dana desa per desa se-Indonesia. Kami sudah tidak bisa lagi Pak ngotak-ngatik, iki oleh akeh, iki oleh titik. Sudah rumusnya bukan di kami lagi, rumusnya sudah di pemerintah pusat. Kami cuma stok data, ya sudah. Datanya juga sudah data yang tidak bisa di WDD. Kalau data keuangan, datanya Siskudes. Siskudes pun itu di sana itu bisa akses. Di pemerintah pusat bisa akses kalau itu punya Kemendagri. Sudah bisa diambil laporannya dari situ. Nah, itu. Terus tadi terkait yang di tabungan, yang di perdesnya tetap nanti perubahannya adalah pada saat P penyesuaian. Tapi perkadesnya ini jagani loh Pak, jagani kalau pagu perdesanya keluarnya melebihi 31 Desember. Bahwa dia dirubah hanya perkadesnya, sama seperti jenengan merubah
BK kalau turunnya di tengah-tengah anggaran sama, yang dirubah hanya perkadesnya saja. Dan di Siskudes fasilitas itu ada untuk perubahan itu. Biasanya merujuknya perdesnya tetap, nanti perkadesnya ada dua, penjabaran yang pertama sama penjabaran yang kedua, baru dirubah rinciannya dan sebagainya. Di Siskudes sudah ada fasilitas itu, sudah ada. Tapi kalau perdes memang nggak bisa Pak, karena aturannya itu sama. Kami di daerah juga sama, di pusat juga sama. Di pusat ya merubahnya APBN, undang-undang APBN itu ya satu kali. Nanti dirubah pada saat undang-undang APBN melakukan perubahan anggaran. Kami juga melakukan perubahan APBD pada saat P merubah itu ya satu kali. Tapi penjabarannya kami sudah sampai saat ini sudah berubah 6 kali. Kebijakan datang berubah, kebijakan datang berubah, kebijakan datang berubah. Karena yang bisa dirubah di situ. Dan di Siskudes itu di sistem pasti terakomodasi dan ada. Kalau nanti memang ngapunten di sistem saya masuknya lewat mana dan sebagainya kurang paham Pak. Kami akan sampaikan, mungkin ada penjelasan lebih rinci oleh teman-teman keuangan atau nanti Mas Ajis yang ahlinya Siskudes ini Pak, ini bisa lebih menjelaskan masuknya lewat mana, menu apa dan sebagainya. Cara saya itu Pak. Gimana kok? Hanya saat ini pun kami masih multi tafsir Pak tentang kegiatan-kegiatan tersebut, ya agar nanti tidak bolak-balik desa kerajaan ini Bapak dibilang oh ini boleh dan tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Harapan kami yang pertama tadi yaitu kami beri contoh-contoh format kegiatan yang boleh, itu yang pertama. Kedua, dan ini menurut rekan-rekan saya di Kades pun masih multi tafsir Pak. Jadi harapan kami setelah BPM atau dinas terkait membuatkan contoh-contoh kegiatan yang boleh, karena ini Pak, harapan kami goal dari surat edaran ini tentang pengendalian dampak imbas ini tercapai. Dibuatkan contoh-contoh jenis kegiatan. Setelah itu mungkin dari pihak kecamatan harapan kami mengumpulkan bapak-bapak kepala desa Pak, karena kami paham dari penjelasan Bapak, kami menjelaskan ke kepala desa itu susah. Harapan kami segera ditindaklanjuti agar konversi Sekdes yang penjelasannya harus identik dengan penjelasan yang kami terima. Jadi butuh kami waktu nanti kami melakukan musyawarah PAPBD. Jadi monggo mindset kita dirubah dari rekan-rekan jangan kok kita ini saya rubah, bahkan yang buatkan itu kegiatan boleh dukung pengendalian imbas itu. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya terima kasih. Kenapa saya ada hari ini menggunakan narasumber kemudian mengundang ini tidak terkait pertanyaan Pak Kades yang ada di grup itu loh, yang ada di grup Kades. Makanya kami kemarin berkoordinasi dengan Pak Camat biar kita undang Pak Sekdes ini, biar nanti Pak Sekdes yang menyampaikan ke Pak Kades terkait dengan apa yang panjenengan maksud itu. Sudah. Oke. Ada beberapa desa yang mindset memikirkan kepala desa kok pengen kan ini salah satu kemarin juga inisiatif dari, mohon maaf ini kemarin dari Pak Tondoulan juga, Pak Kades Tondoulan itu loh Pak, kemarin di grup Kades seperti itu. Makanya kami berkoordinasi dengan DPM dengan DNA gitu. Intinya seperti itu. Jadi nanti paling tidak panjenengan sudah ada dasar untuk menyampaikan ke Pak Kades. Gini Pak, jangan salah persepsi COVID-nya saja. Pada saat jenengan melakukan perubahan APBD, monggo dana-dana yang lain yang sisa itu jenengan anggarkan untuk kegiatan fisik, monggo nggak ada masalah. Tapi untuk kegiatan yang bersumber dari PPKM awalnya
itu ada fokusnya. Nah, kalau kegiatannya di surat edaran sudah ada Pak, monggo dijabarkan. Itu kalau jenengan ngapunten, ini kan sisa waktu 2 hari Pak, maksimalkan tanggal 7 ya kan. Kalau kami harus mengedarkan referensi kegiatan, setelah itu dibuka lagi. masalah dibuka nggak dibuka lagi kan itu kebijakan Pak. Yang pasti kita berpedomannya itu tanggal 7 dulu kan. Pedomannya tanggal 7 dulu. Saya tidak bisa menyampaikan karena bukan kewenangan kami itu bisa dibuka lagi atau tidak kan gitu ya. Tapi pedomannya tetap di tanggal 7. Pedomannya tetap di tanggal 7. Nah, itu untuk kegiatan mana jenengan tinggal nanti di Sisbuddes itu ada menu referensi kegiatan yang ada di situ jenengan cari di situ, ada subnya di situ. Nah, kegiatan itulah yang bisa dilakukan kecuali yang berbau fisik. Contoh pengembangan usaha di situ keluar pasti Sisbuddes pasti keluar, tapi itu dicoret bisa. Nah, monggo kegiatannya di kalau nanti belum dapat soft copy-nya yang ada format sih surat edaran bupati akan kami edarkan, sampaikan lagi melalui kecamatan untuk dicermati ulang. Nah, sub kegiatan yang dimaksud adalah sub kegiatan atau aktivitas kalau kami ngomong. Nah ini Pak, kalau kami mitati kan itu kan butuh waktu karena ada jumlah kegiatan itu totalnya ada 90, sub kegiatannya itu ada hampir 900-an. Nah, kalau mitati rong dino ya lumayan lah kan. Tapi acuannya itu Pak, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, bantuan kepada kelompok-kelompok ekonomi maupun kelompok-kelompok yang ada di desa itu diperbolehkan dan lain-lain. Untuk kesehatan boleh. Intinya yang pagere fisik boleh pernah. Contohnya kayak tadi, kayak dari mana? Dalurjo tadi diperbolehkan, monggo kalau toh itu dibutuhkan karena sudah ada, tinggal pasang listrik nggak masalah. Lupakan kalau sudah ada tinggal pasang listrik nggak apa-apa. Tapi pasang tiang listrik sampai dengan PJU dan sebagainya macamnya itu tidak boleh. Nanti aku nggak usah boleh. Prank saya sementara. Nah itu gitu Pak, bukan kami tidak ingin memenuhi Pak, ngapunten karena waktunya itu adalah 2 hari. Kegiatannya sudah ada, kegiatan itu saja yang diaju. Nanti koordinasi dengan pendamping dan PLT masing-masing. Pendamping itu sudah canggih-canggih Pak. Dengan tanya sudah tahu ini bisa buat nggak. Terima kasih. Ada pertanyaan. Tolong ada nih pertanyaan. Waktu kurang 2 hari menurut saya itu terkait dengan pertanian di desa kami perlu diketahui bahwa untuk kegiatan pertanian termasuk dengan pengairan itu sudah ada pompa besar Pak yang mengairi ke sawah. Ya. Itu sudah ada irigasi bagian sawah itu tanahnya yang lokasinya ada. Dan ini ada sebagian tanah yang sudah luas itu di dataran yang tinggi. Itu rencana kita mau berikan pipanisasi untuk mengairi yang di dataran tinggi. Jadi, karena ini request banyak masyarakat Pak. Jadi Pipa Pak, bukan fisik. Yang dataran tinggi ini dari pompa tersebut. Pipanisasi. Pipanya saja loh Pak, bukan fisiknya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bantuan kepada peternak maupun ada perikanan ya di desa kami itu kalau kelompok perikanan itu kurang banyak, cuma ada beberapa individu. Jadi kalau kita bantukan misalkan penguatan modal atau penambahan untuk buat pakan atau yang lain, tapi secara individu itu boleh apa enggak? Karena ada kelompok.
Dan itu yang kedua dan yang terakhir mungkin tadi yang disampaikan Pak Bagsi terkait dengan penyampaian kepada kepala desa, dan kita sangat berterima kasih kepada Pak Alex Suparlan yang terkait tadi sudah merekam kegiatan ini ya dari awal sampai akhir. Mungkin itu bisa di-share nanti dari TV Desa ke Pak Kades menyampaikan. Ya, nanti kalau untuk hari ya kita sekjen bisa menyampaikan ke Pak Kades, kemudian Pak Kades juga bisa melihat dari ini, dan itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Bisa nonton bareng aja Pak nanti. Tapi ini nggak perlu disabar dulu. Dipaksa nyaprek nih. Mungkin dari Tadi ditambahi Pak Gun ya, teknisnya. Boleh Pak, tadi pipanisasi, tapi pekerjaannya harus 50%. Jadi PKTD sifatnya, kan gitu. Dan saya rasa itu tidak bisa, karena materialnya pasti lebih mahal. Karena itu masuk jaringan irigasi. Ini nggak oleh. Kan boleh, tidak bisa bilang nggak boleh. Pokoknya memenuhi 50%. Tapi pekerjaannya adalah karena masuk itu PKTD, jadi pekerjaannya harus 50%. Kemarin juga ada yang tanya, Pak, saya mau bangun jaringan irigasi. Enggak Pak, normalisasi. Pertama ngomongnya normalisasi. Tapi ngeten Pak, terus ngeten Pak, itu badai. Kalau cek boten ngelorok, nah itu nggak TPJ jadi. Pulau semen kedik, boten nopo-nopo Pak. Pokok pekerjaannya 50%. Loh, nek sing nyemen ini nggih boten saged, lah nggih boten saged berarti. Itu tinggal dilogikakan saja. Monggo. Jadi bukan kami terus kami ngomong nggak boleh kok sawangan nih, wong aturannya boleh. Aturannya boleh Pak. Karena itu masuk di BKTD. Di 50% pekerjaannya. Mungkin sih selangin ibu atau pipanya ada yang nyumbang, tinggal pekerjaannya saja nggak apa-apa. Kan berarti PKTD kan, benar ya? Benar, hanya masang tok, ongkos masang tok, ya. Bisa Pak ya? Kan bisa. Bisa pokok piponan harus nyumbang kan gitu. Atau begini Pak, begini wes, dari kegiatan yang lain. Jadi materi dipisah. Jadi materialnya itu dari kegiatan yang lain, yang silpa-silpa tadi, materialnya itu jenenge ngakali ya. Aku wis ke pojok ini ya. Sajane gak tak ngomong no. TV bisa. Itu kapan loh ini. Nering ini ngomong teknis gitu. Kudune iki omongan nang warung gini. Tapi fungsinya kita ketemu ya gini Pak, tidak apa-apa. Itu adalah dari teori penganggaran. Itu adalah teknis menganggarkan. Ini sedikit share saja. Menganggarkan atau membuat anggaran. Jangan itu jangan kayak kacamata kuda gitu. Kalau kacamata kuda ya yang terjadi jangan terjebak dengan pikirannya masing-masing. Padahal ini dalam rangkanya adalah PAPBDes. Cuman ada satu sumber, hanya satu sumber yang difokuskan. Satu sumber yang difokuskan. PPKM itu tidak boleh untuk kegiatan ABCD tadi. Tapi kegiatan yang lain kan kami tidak mengkotak. Monggo itu serah. Yang bersumber silpa-silpa yang kemarin nggak dipakai dan sebagainya kan bisa dikelompok. Ini teknis anggarannya gitu. Makanya kalau buat anggaran itu jangan kacamata kuda. Nah, harus dibuka sumbernya ini mana dipitati oleh agak kita lihat. Nah, kalau dengan sumber yang lain dikomben, dipisah pengadaan material tentang ini monggo, nggak ada masalah. Tapi kalau jenengan bertanya tadi difokus kepada pengalian, ya jelas kalian boleh bilang tidak bisa. Tidak bisa. Karena begini, pekerjaannya berarti harus pakai PKTD. Bisa, aturannya boleh. PKTD itu ada material boleh loh. Cuma berapa persen? Ya cuman kan aturannya tadi pekerjaannya minimal 50%. 50-50. Jangan dikira PKTD itu tidak boleh material, boleh, tidak apa-apa. Nah,
itu tadi, jadi teknis anggarannya jadi kan jangan kacamata kuda. Bacanya APBDes itu kan sumbernya banyak. Mana yang mau bisa dialihkan? Mungkin dengan ada PAD murni yang bisa dipakai di situ. Untuk beli pipanya boleh, tidak ada masalah. Tulisannya adalah kalau untuk nanti kegiatan yang penyesuaian COVID PKPD, iya kan? Materialnya di mana, dari sumber apa? Dari sumbernya. Karena kami hitung nanti itu Pak. Dengan menyesuaikan sekarang ada berapa, Pak Her ini punya kewajiban, karena kecamatan dan kabupaten punya kewajiban dan menyampaikan ke bupati untuk melakukan monitor hasil penyesuaiannya dan kegiatan apa saja. Jenengan baca di pasal yang terakhir di surat edaran bupati itu, salah satu kewajiban kami semuanya yang di sini termasuk pendamping tak cangking tak tulis bisa dan dibantu oleh pendamping desa di sini. Nah itu adalah untuk melaporkan hasil kegiatan itu tadi. Nah nanti yang ditulis jangan pipanya, jangan pembangunan irigasinya, tapi PKPD untuk normalisasi irigasi pertanian. Itu tekniknya itu gitu. Gaya anggaran itu ya gak jujur ya gak, harus ada seninya. Anggaran itu harus ada seninya. Buat perencanaan itu harus ada seninya. Jangan jujur ya langsung ketemu top. Ya, mau Pak Kun ditambahi yang urusannya tentang teknis. Oh iya, penguatan individu tidak bisa Pak kepada kelompok. Monggo dibentuk kelompok karena sangat rawan. Individu nanti sudutnya terlalu banyak. Nah, pacar dewe. Kalau individu, bantuan ke individu itu yang bisa hanya BLTS Stream. BLTS Itu Stream. BNDA. Kelompok itu apa harus ada hukum. keputusan dari dinas peternakan atau perikanan? Surat dari kepala desa, ya dibentuk, didaftarkan. Jadi itu untuk bahan monitoring Pak. Jadi jenengan aman, kami aman, kelompoknya juga aman yang mendapatkan. Jadi sekarang wakeh yang mengontrol kami, yang mengawasi jenengan supaya nanti kalau ada masalah bisa jawab. Ini aman Pak, bis dimonef. Jadi aturannya ikut aturan kelompok. Iya. Oke, monggo Pak Gun. Oke, terima kasih. Saya kira sudah banyak ya yang disampaikan Pak Andre tadi, panjang, lebar dan tinggi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya sebenarnya mengingatkan bahwa pengaturan atau penyesuaian anggaran COVID di tahun ini adalah memang baru pertama kali di tahun ini, karena di tahun sebelumnya itu kegiatan penganggaran dana desa untuk COVID itu tidak boleh disesuaikan. Jadi harus dianggarkan 8%, tidak boleh disesuaikan. Makanya ketika ada PMK 128, salah satu komponen BDT, belanja tak terduga, itu kan anggaran COVID, ada juga anggaran BLT. Jadi karena penganggaran ini bersifat luar biasa, sifatnya luar biasa, sehingga pengawasannya termasuk penggunaannya memang dipantau secara ketat. Dan di PMK 128 di pasal 35A itu memang diamanahkan, itu diatur secara teknis melalui surat edaran bupati. Jadi SE Bupati yang terbit di tanggal 26 September itu bersifat mutlak karena itu aturan teknis sebagai pelaksana dari aturan di atasnya. Tadi sudah disampaikan Pak Andre, ada PMK 128, ada Kemendes 97 dan juga ada surat pertimbangan dari Satgas Covid. Sehingga kalau kasarannya aturan ini bisa lebih diprioritaskan dibandingkan aturan yang di atasnya, karena ini aturan bersifat teknis. Jadi secara hukumnya sebenarnya kalau lex spesialis ya itu aturan yang bersifat khusus itu lebih prioritas dibandingkan aturan yang bersifat umum. Sehingga kalau kita membaca, mencermati, menelaah semua dari SE itu, yang pertama penganggaran, penyesuaian anggaran COVID itu berdasarkan zonasi. Kebetulan di Jombang itu kan hanya hijau dan kuning. Penyesuaiannya maksimal 6%. Jadi maksimal
Artinya ketika desa tidak mencapai 6%, hanya menganggarkan di bawah 6%, itu tidak ada soal. Jadi sesuai kebutuhan pengaturan itu. Jadi misalkan desa itu menganggarkan full 6%, sehingga 6% dikurangi yang sudah terserap. Misal ya, ternyata desa itu sudah menyerap 2%, sehingga 4%, 6 dikurangi 2, tinggal 4% yang bisa dialokasikan untuk 3 program kegiatan yang diwajibkan, ya. Jadi tidak bisa ditawar lagi seperti yang disampaikan Mas Andi tadi. Jadi pertimbangan itu sudah bersifat final terkait dengan zonasi itu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan itu manakala belum ada di RKP itu didahului dengan perubahan RKPD tahun 2022. Jadi tidak serta-merta melakukan perubahan APBD, tapi didahului dengan perubahan RKP. Manakala itu kegiatan baru yang belum ada di RKP. Jadi secara normatif itu harus dilakukan. Ini sekedar mengingatkan karena tahapan ini juga nanti akan di-tracking, ditelusuri. Ketika ada kegiatan perubahan yang terkesan ujuk-ujuk tiba-tiba ternyata di RKP secara garis besar programnya nggak ada. Ya tolong dicermati. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Surat edaran itu keluarkan akhir bulan kemarin, sekarang sudah tanggal 5 dan harus selesai di tanggal 7. Jadi makanya pilihan kegiatan itu jangan lagi mikir kegiatan-kegiatan yang ketika dilaksanakan butuh waktu lama. Ketika dilaksanakan itu butuh cuaca yang baik. Karena kegiatan fisik itu kan butuh cuaca, makanya kegiatan itu harus dilaksanakan dengan cepat. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan, boleh tidak dianggarkan kan? Ada pilihan tidak menganggarkan, artinya ya biarkan, tidak terserah. Silpa misalkan, nah itu kan juga opsi-opsi yang bisa dilakukan di sana. Daripada memaksakan kegiatan di luar prioritas nanti dipaksakan kena aturan nanti desa yang bermasalah. Karena kita harus berhitung 2 bulan efektif itu harus rasional ketika membangun kegiatan fisik yang itu potensi selesainya mungkin rendah. Daripada memaksakan ya, walaupun kegiatan fisik itu bukan berarti tidak boleh. Kegiatan fisik yang misalkan itu masuk dalam kriteria dari 3 kegiatan, misalnya pemulihan ekonomi, ada bidang kesehatan, ada ketahanan pangan, itu kan bisa PKTD. Misalkan itu mikirnya PKTD, jangan hanya normalisasi. Mikir PKTD itu jangan hanya normalisasi dan jangan hanya kegiatan fisik. Di Permendes 7, di Permendes DD tahun 2022 itu kan sangat luas. PKTD itu bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk misalkan ada PKTD yang dikolaborasi dengan ketahanan pangan terkait dengan bibit ya, bibit pertanian dan sebagainya. Tentunya ada aturan-aturan hukum yang dilakukan. Sampai ketika misalkan desa mensiasati, bahasanya mensiasati, membagi kegiatan, satu kegiatan dengan sumber 2 pendanaan itu sebenarnya sah-sah saja secara pengelolaan keuangan, tidak ada hal yang ditabrak. Karena itu kan sebenarnya kan penyesuaian, bagian dari penyesuaian. Misalkan dari sisi upah tenaga kerja, misalnya nyata-nyata tidak bisa memenuhi 50%, ya, sehingga dia dianggarkan dari dana COVID, sehingga kegiatan dari COVID hanya untuk hanya upah kerja, material diambilkan dari non-COVID ya. Jadi itu sah-sah saja sepanjang itu memang sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun kegiatan fisik yang memang tidak masuk, misalkan kemarin ada, jadi akan di salah satu asal itu nggak ada kebutuhan itu ini sebenarnya memang sebelumnya kalau sebelumnya kegiatan tapi silakan. Jadi mekanisme itu kegiatan baru kegiatan yang kantoran hukumnya ada dokumen induknya, yaitu di RKP desa. Jadi makanya di SI itu ada beberapa
lingkup yang penyesuaian sesuai zonasi di 3. Ada 4, kuning, hijau, kuning, oranye, dan merah. Ya, jadi itu kayak di Pangandaran kayaknya sudah hijau semua, sehingga maksimal bisa menyelesaikan sampai 6%. Setelah apa kegiatannya di desa bisa diterjemahkan? Artinya menerjemahkan memang tidak untuk mencari celah ya. Jadi jangan sampai ditafsirkan kalau opsinya ini bisa mana. Jadi kalau misalkan kegiatan Indo itu adalah kegiatan yang persentase biaya lebih besar. Sampai ada normalisasi, tapi ternyata ada kegiatan besar, biaya lebih besar. Jadi sebenarnya kalau kegiatan satu paket itu kan nama kegiatannya itu adalah kegiatan yang biaya besar. Jadi misalnya cuma 10 juta, tapi ada pembangunan pavingnya itu misalnya lebih dari 10 juta ya. Jadi sebenarnya kegiatan induknya ya ke pembangunan paving, bukan PKTD-nya yang normalisasi. Jadi kemarin soalnya ada pertanyaan gitu dari kecamatan. Jadi kalau berbasis paket manfaat ya maunya normalisasi, yang ditanyakan normalisasi. Ternyata di normalisasi itu sampingnya di tangkisnya itu ada butuh JUT berupa paving. Nah itu sebenarnya ngomongnya JUT paving, bukan normalisasinya yang diomongkan. Sama lantai jemur, ternyata ada deker sebelahnya yang harus dibangun agar bisa masuk ke lantai jemur untuk gelar gabah. Jadi gini, artinya kita harus sama-sama komit. Dana COVID itu adalah BTT yang pengawasannya ketat, sehingga kurang luwes untuk dibawa ke kiri dan ke kanan. Sehingga makanya SE itu saya kira sudah detail, walaupun itu tidak ada RAB masing-masing, karena ya kearifan lokal penganggaran desa itu kan macam-macam, karena ruang lingkupnya jelas. Tetapi prinsipnya kegiatan yang berasal dari silpa berjalan COVID itu tidak bisa keluar dari 3 komponen itu: pemulihan ekonomi, bidang kesehatan, dan ketahanan pangan. Yang bisa agak luas ya itu silpa dari COVID tahun sebelumnya. Itu silakan, monggo, longgar selama itu sesuai dengan prioritas penggunaan DD. Penggunaan DD tahun 2002 itu kan ketahanan pangan misalkan ya. Kalau misalkan belum terpenuhi, saya kira hampir semua terpenuhi 20%. Ada BLT, ada COVID juga ya, COVID dan lain sebagainya. Itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal berarti kan lebih luas ya, lebih luas. Sehingga kalau misalkan Pak Kades itu sudah merencanakan PAPBD KWiki ya, itu bisa diarahkan dari dana silpa tahun kemarin. Dan juga gini, SE itu hanya mengatur terkait dengan penyesuaian dana COVID. Nah, perubahan APBD itu tidak hanya muatan COVID ya, termasuk ada silpa, termasuk ada penganggaran, pendataan atau pemutakhir SDGs desa. Jadi silakan cek ya, misalkan hasil dashboard pendataannya ketika misalkan itu menganggarkan itu durasi yang diberikan di BMD memang dari keluar itu sampai 71. Jadi bekerja cepat ya, banyak tapi bagaimana menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang belum untuk segera dianggarkan kembali. Jadi itu terus beberapa hal ya, artinya penyesuaian itu kan nantinya akan ditetapkan melalui Perdes ya. Jadi nanti Perdes pengembangan APBD-nya juga bisa menyesuaikan dari SI itu. Jadi terus kemarin sekedar informasi, mumpung ingat, mumpung ketemu, Permendes 8 ya, Permendes 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 itu saya kira sudah bisa menjadi pedoman untuk membuat rancangan APBD tahun 2023. Di situ ada beberapa penggunaan dana desa yang secara besaran sudah ketahuan, meskipun pagu dana desa per desa itu belum tahu. Cuma memang ada kenaikan 14,3 miliar yang dari awalnya Jombang ada 293 miliar, tahun ini menjadi 307 M sekian. Sehingga ini menstimulasi desa agar nanti
ada peluang untuk pembagiannya lebih besar. Ya. Nanti di kabupaten itu kan mengirimkan formula-formula perhitungan indikator kinerja desa yang tambahan ya Pak Andri ya. Itu jadi misalkan ketepatan perencanaan desa, RKP, APBD termasuk penggunaan BUMDes, penggunaan PAD itu menjadi salah satu indikator, sehingga memang diharapkan terkait dengan penyesuaian itu salah satu saja. Jadi misalkan PAD itu menjadi catatan indikatornya desa. BLT tahun depan itu dilakukan untuk penanganan kemiskinan ekstrim dengan besaran maksimal 25%. Maksimal. Termasuk penanganan bantuan bagi warga terdampak kemiskinan ekstrim itu kan bisa dengan bantuan material pembangunan rumah itu dengan besaran maksimal 10 juta. Termasuk kegiatan-kegiatan operasional pemerintah desa. Ya, operasional pemerintah desa itu maksimal 3%. Jadi ini aturan baru, saya kira itu juga bisa menstimulasi menstimulasi ya teman-teman perangkat desa dalam menunjang, Artinya bukan satu-satunya dana untuk mendukung operasional, tapi ini bisa menunjang, menambahi lah 3%. Ada ya? Oh, dan BK. BK-nya khusus perangkat. Kalau ini kan operasional Pemdes lebih umum ya, bukan sifatnya pada perangkat saja. Jadi saya kira ke depan aturan itu semakin terbuka, perkembangan desa itu semakin dinamis ya, sehingga mulai tahun ini RAPBDes Permendes 8 sudah ada persetujuan rancangan APBN 23 itu sudah ditetapkan untuk menjadi undang-undang, sehingga tinggal nunggu undang-undang sama PMK-nya untuk rincian per desanya. Jadi nanti semoga ini sudah bisa menjadi dasar ya, Jadi penetapan APBDes itu juga mendasari, salah satunya adalah beberapa informasi terkait dengan pagu pendapatan desa yang bersifat dana transfer. Jadi itu saya kira 2 hari saya kira tolong dimaksimalkan, semoga nanti itu juga bisa dipenuhi oleh teman-teman Bapak Ibu Sekdes dan tim di tingkat desa. Tahapan-tahapannya itu bisa dilakukan. Saya kira itu guys. Terima kasih atas ada satu lagi pengumuman Pak. Ini coba saya tanyakan ke Kementerian Keuangan, kapan data ujian per desanya bisa diturunkan, apakah sebelum Desember ataupun melebihi target. Masih kita tanyakan ke Kementerian Keuangan, ke DCPK. Jadi tidak ada pulang pikiran nanti ini kapan. Yang penting sekarang yang dilakukan dulu adalah PAPBDes yang kurang 2 hari. Jangan berpikir itu nanti dibuka lagi ya. Jangan. Nanti aja masalah dibuka lagi itu ya gampang. Terus yang ini sekedar Pak Tandulan menyampaikan saja, mengingatkan saja bahwa DD tahap 3 segera diajukan. Nah, fungsinya apa? Agar jenengan kegiatan itu bisa tepat waktu selesainya. Jangan sampai nanti ada silpa-silpa ataupun penumpukan di bulan Januari kegiatan ya. Nah, kalaupun segera ada silpa ya segera, itu ada mekanismenya. Nanti bisa pakai DPAL dan sebagainya. Kita coba tadi kan sudah berkomit bahwa kita akan melangkah lebih baik. Sebenarnya silpa itu kalau toh memang nanti sudah tidak bisa dianggarkan, uangnya jangan dihabiskan, ditaruh saja. Nanti pada saat Januari ada namanya DPAL, dilanjutkan. Selama uangnya tidak diambil atau dananya tidak keluar dari kas desa, baru di DPAL kan dianggarkan maksimal di bulan Maret, baru bisa ada restart untuk melakukan kegiatan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang memang dianggarkan di terakhir-terakhir anggaran,
ojo terus sengojo wis dianggar no kebian gak dikerja-kerja, no, bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan di sana. Nah, makanya segera untuk ajukan di tahap 3-nya, karena capaian kami sangat minim. Kalau toh memang masih yang cair masih 24, Tondo Bulan sudah ya, ada Pelanda ada 3 desa kalau nggak salah. 3 desa, Tondo Bulan, Labuan sama siapa? Jadi Melerek lah, itu sudah. Yang lainnya monggo segera diajukan agar nggak total Pak di terakhir ya. Bila masih ada sisa 20% itu rata-rata masih 200 juta. Salah rata-rata masih 200 jutaan per desa. Oke, kalau itu 1 miliar. Nah, itu ya segera. Kalaupun kami juga punya rencana, kalau ditarget kami sampai dengan minggu depan atau minggu ini progres kami masih minim, karena sekarang yang di kami masih 17 Pak yang akan naik. Kita akan tes lagi, kita akan tarik semuanya ke Kabupaten Jombang 302, kita paksa untuk majukan. Karena tidak ada alasan sebenarnya, kita sudah hitungan waktu sudah habis itu. Masa ono sih ngetek kode 40% ini suwi menjelang ya. Lah, 90% sih. Terus yang ketiga itu untuk dokumen RKP. Ini bocoran saja. Kita akan segera menjadwalkan di 1-2 hari ini. Kemungkinan dilaksanakan. Tadi saya ngapunten tadi agak terlambat itu gara-gara juga salah satunya diingatkan sama Bapak Kepala Dinas bahwa RKP-nya karena tahapannya sudah habis dan kita harus segera itu menjadi dasar untuk pembuatan RAPBDes. Kita akan, kalau toh memang tidak hasil pantauan kami itu masih minim dokumennya, ya sama 302 tak des di Kabupaten Jombang. Yes. Kan makanya tak numpuk-numpuk karena di bulan-bulan sampai Desember Pak, tanggungan jenengan untuk perencanaan sampai penganggaran itu sangat banyak. Setelah RKP itu diperdakan, jenengan harus segera melakukan kegiatan karena sudah turun kebijakan tentang prioritas dana desa, melakukan kegiatan RAPBDes. Nanti akan kami keluarkan jadwalnya RAPBDes, kemungkinan di bulan Oktober ini sampai dengan November di RAPBDes itu. Kalau toh memang sampai dengan batas waktu itu tidak selesai, akan kami panggil lagi dengan des. Kita des satu-satu dan dengan jangka waktu paling cukup ngedes 302. Kemarin kami sudah uji coba seminggu selesai. Nah, kalau sudah selesai kan tinggal dicetak. Yang sudah selesai ya enggak. Nah itu yang pengingat saja. Setelah itu jenengan harus APBDes. Itu juga butuh waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan. Makanya jangan sia-siakan waktunya. Monggo disiplin waktu masing-masing. Segera selesaikan, segera sampaikan, segera laporkan supaya tidak ada kecurigaan. Jadi kan kerjakan saja selesai tapi nggak dilaporkan, ya centangi ya nggak dikerjakan. Percuma. Karena akhirnya kan tidak mungkin kontrol dulu. Diupload. Jadi karena itu masuk dalam dokumen RKP itu dokumen yang harus dipublikasikan. Sama kalau kamu musrembang Pak. Izin Pak Camat. Itu Pak. Jadi hal ini yang dapat kami sampaikan. Jadi mungkin penekanan lebih teknis lagi kami mohon kepada Pak PMD beserta stafnya dan PD pendamping desa maupun PLD untuk mengawal ini. Jadi kita ya berlomba dengan waktu. Kalau sudah di PAK ini sudah ngomongnya waktu. Kita harus men-schedule dengan baik. Saya rasa itu Pak Sek. Melanjutkan pukul 11:30 nanti pas jam 12 nanti Pak Her yang kerepotan Pak Her.
Tak secam apa? Terkait dengan disbudkes mungkin. Oke Pak. Masih panjang. Oh ya, 2023, diskusi 2023. Iya. Sedikit menambahkan karena tadi sudah banyak disampaikan dan terkait dengan surat edaran itu sudah tidak ada lagi yang perlu ditafsirkan ulang. Iya. Ojo sampai aturan diatur mana, wis aturannya itu ya sekali itu. Karena nanti kalau DPMD memberikan sub-sub kegiatan jangan tambah terbatas karena itu gak sesuai dengan desaku, bingung mana itu gak ngaku-ngaku. Jadi goalnya sudah ditulis di situ, tinggal bagaimana kegiatan jenengan itu disesuaikan dengan hasil yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten melalui SI itu. Kemudian yang kedua ada pesanan tadi terkait SDGs gitu. Terkait SDGs itu monggo terkait anggaran itu silakan sesegera mungkin untuk diserap. Tidak ada persoalan. Mau dilakukan pendataan ulang dengan cara yang kemarin duit entek wakil lho. Manual. Jadi iya, lebih baik data yang kemarin itu apabila kemarin itu belum sempat masuk, karena kalau di sini pakai aplikasi apa pakai web rata-rata? Iya. Kalau pakai aplikasi banyak yang tidak tercover, kemungkinan besar banyak yang tidak tercover karena proses perpindahannya itu lambat dan kemungkinan akan hilang. Iya. Aplikasi dan manual. Kalau ada manualnya, mending kegiatan itu dilakukan dengan memasukkan kembali item-item data itu. Jadi anggarannya itu digawe owner untuk tim yang memasukkan. Sudah tidak ada lagi pendataan. Kalau memang yang jadi persoalan itu data manualnya sudah ada dan direkap di webnya itu belum muncul. Wis dibuka kabeh. Sudah dibuka semuanya Pak Yasin. Mohon maaf Pak. Ketika saya masuk di akunnya SDDS itu, ternyata di Kecamatan Pelandaan itu banyak ya di desa-desa dampingan saya itu ada yang mencelat ke Kabupaten Tulungagung dan sebagainya. Benar dengan desa. Ketika kita mau ngunduh rekomendasi, ternyata tampil Kabupaten Tulungagung, kecamatan mana, begitu. Termasuk di Pelandaan ini masuk wilayah mana Pak? Tulungagung juga, begitu. Makanya saya kemarin rekomendasinya pakai rekomendasi IDM saja kalau gitu. Iya, nggak apa-apa. Terkait RKP itu bisa menggunakan data dari JR. Tidak ada persoalan kalau terkait itu. Kalau terkait SDGs itu sudah dikomunikasikan sama Pak Pri. Sudah, tapi ya belum ada solusinya, belum pindah ke Jombang. Karena ini kan batasnya sudah dekat toh, daripada nunggu terlalu lama pakai IDM saja begitu. Iya. Ada usulan dari Pak Gun tadi bikin akun lagi dan didaftarkan ke Pak Pri. Setiap desa satu akun. Kenapa kan mungkin itu adalah teknis. Intinya yang ditanyakan, yang dijelaskan sekarang mungkin untuk Pelandaan ini SDGs semua desa sudah menganggarkan di ABS awal. Ya. Mungkin ditandaskan saja apakah SDGs ini wajib diserap atau boleh di PHK-kan. Mungkin yang ditanyakan bisa seperti itu. Kalau nanti tidak boleh ya mungkin disimpangkan ya gitu saja mungkin. Oke, fisik itu. Iya. Kalau persoalan itu repot ya. Kalau di aturan itu kan tetap masuk prioritas ya. Lah, tapi kalau yang ditanyakan itu wajib diserap atau tidak itu kan ya bingung awake dhewe. Artinya gini loh. Sebisa mungkin yang masuk di prioritas itu sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Itu tidak apa-apa Pak. Kalau jenengan kesulitan di akun, silakan mendaftarkan akun baru dan tidak usah mendata ulang seperti tahun kemarin. Cukup dengan memasukkan data yang sudah ada. Kemarin semuanya pakai manual. Ada yang manual, ada yang langsung ke aplikasi tanpa ada tulisan.
Iya, tapi kalau semuanya manual kan data berkas itu masih ada ya. Iya, itu bisa diambil ulang. Dan anggaran yang ada di situ, karena untuk yang tahun ini sistemnya itu berbeda. Kita tidak pakai enumerator, tapi yang bisa mengolah dan merubah data itu hanya admin desa, sehingga tidak perlu banyak orang. Tidak perlu banyak akun. Kalau banyak orang nggak apa-apa. Jadi akunnya siji kok gantian sing ngersakno nggak apa-apa. Berarti intinya anggaran SDGs tidak perlu. Iya, jangan dirubah lah, jangan DP, jangan dihilangkan. Tanya kemarin, awalnya nggak pas SDGs tak lupa karena dia bangun punden. Pertanyaannya magang sekarang terjawab. Iya. Aku fisik oleh timbangan mau jawab. Oke, sebisa mungkin sesegera mungkin untuk dilakukan saja. Dicoba besok didatangi lagi ke desa-desa itu, ditanyakan terkait trouble yang ada di dashboard itu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menggunakan akun lama, pakai akun baru. Pakai akun baru dengan nama siapa? Kalau kayak kemarin kan admin desa sekdes ya. Dengan nama lain, dengan nomor telepon lain. Nanti segera mungkin untuk didaftarkan ke Pak Pri, biar data itu bisa sesegera mungkin untuk diinput. Tambahannya mungkin itu terkait ini. Gara pulang deh. Excellent. Jam sudah menunjukkan jam 12 kurang berapa? 20 menit. Pun jelas ya. Terima kasih atas penjelasannya tim dari Jombang. Kemudian saya berpesan kepada Pak Sekdes semuanya yang hadir pada hari ini, mengingatkan waktu sudah 2 hari lagi, tinggal 2 hari lagi. Apakah selama ini sudah berproses? Sudah ya? Mudah-mudahan sudah. Sudah ini mau sih jauh dulu nih. Gitu. Harapan kami tekankan kepada Pak Her, khususnya pendamping harus mendampingi. Baik pendamping PLD harus mendampingi karena waktunya 2 hari lagi. Jadi jangan dikatakan sudah tapi kenyataannya nanti belum kan gitu. Malu. Apalagi sudah ada tim dari Jombang gitu. Harapan kami yang terbaik untuk pelaksanaan mudah-mudahan. Mungkin itu yang bisa saya ingatkan terkait dengan PAPBD. Selanjutnya karena waktunya sudah siang dan menunjukkan pukul 12 ini, kalau melebihi jam 12 nanti Pak Her yang kerepotan nanti mencarikan jalan apa makan siang mungkin. Tapi ini Pak segera berproses setelah ini dan disampaikan kepada desa. Dari saya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.